Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Mari kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk memulai hari yang baru ini. Kita membaca kitab Wahyu pasal 16 dan pasal 17. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, "Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi." Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, "Adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka." Dan aku mendengar mezbah itu berkata, "Ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu." Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan, dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang maha kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, "Sudah terlaksana." Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya." Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus
dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, "Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul kembali." Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung, yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja, 5 diantaranya sudah jatuh, yang 1 ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8. Namun demikian, 1 dari ke-7 itu dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Lalu ia berkata kepadaku, "Semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak, dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi." Hukuman bagi yang jahat. Hari ini kita membaca nubuatan di mana Allah membalaskan kejahatan dan penyesatan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. 7 cawan dituangkan, masing-masing mendatangkan malapetakannya. Ada bisul yang jahat bagi mereka yang mengenakan tanda di dahi, yaitu mereka yang menyembah kaisar. Ada air yang berubah menjadi darah, mendatangkan kematian dari segala yang hidup. Ini adalah pembalasan atas penumpahan darah terhadap orang-orang kudus dan para nabi. Ada api yang menghanguskan manusia. Ada kegelapan dan kesakitan di tahta kerajaan yang dimungkinkan. Nubuatan ini ditujukan pada pemerintahan Romawi saat itu. Ada kekeringan yang membuka jalan bagi para raja dari timur, sehingga mereka akan berkumpul di Harmagedon, yang dulunya menjadi tempat pertempuran. Roh najis keluar dari iblis, para raja dan nabi palsu. Masing-masing adalah penyesatan. Dan roh itu digambarkan seperti katak, simbol penyesatan itu sendiri. Kemudian dinyatakan pula penghakiman atas Babel, yaitu kekaisaran Romawi yang jahat, penuh kesombongan dan menaklukkan banyak bangsa. Binatang 7 kepala dan 10 tanduk melambangkan kota Roma yang berdiri di atas 7 bukit, dipimpin oleh 7 raja. Sedangkan tanduk-tanduk itu melambangkan bangsa-bangsa lain yang mendukung kekuasaan kekaisaran Romawi. Mereka adalah bangsa yang menganiaya para pengikut Kristus maupun gereja. Pemerintahan ini akan mengalami 2 hal. Semula mendapat dukungan dari bangsa-bangsa lain, namun pada akhirnya mereka juga mendapat pemberontakan dari bangsa-bangsa yang pernah mendukung itu. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah tidak mengampuni, tetapi justru membalaskan kejahatan?
Pertama, sekali lagi kita diingatkan bahwa akhir zaman, hari kedatangan Tuhan adalah hari penghakiman. Maka yang kedua, kita ditunjukkan justru di saat kesempatan masih terbuka dan teguran demi teguran dinyatakan, mereka tidak bertobat, melainkan menghujat Allah. Mereka adalah manusia yang telah diberi kesempatan untuk mengakui dosa, namun justru menghujat Allah tanpa malu, bahkan tidak segan berbuat jahat. Dikatakan, yang terluput dari peristiwa itu akan disebut berbahagia, yaitu mereka yang berjaga-jaga memperhatikan pakaiannya. Artinya, yang tidak ditelanjangi oleh dosa. Mereka yang dalam berbagai tantangan tetap menjaga imannya agar tidak ingkar sampai akhir zaman. Maka sampai hari ini kita punya suatu tugas, yaitu untuk berjaga-jaga. Dan jangan sampai kita didapati hidup dalam sikap meninggalkan Tuhan, baik melalui perkataan maupun perbuatan kita yang disebabkan oleh gagalnya kita atau tidak mampunya kita menghadapi berbagai tantangan. Mari kita berdoa. Tuhan, jika Engkau memanggil kami hidup dalam keselamatan, sesungguhnya itu bukan karena siapa kami, status kami, apa yang kami miliki, bahkan bukan karena perbuatan kami. Karena bagaimanapun juga kami tidak layak menerima keselamatan itu selain daripada kasih Tuhan yang menganugerahkan keselamatan di dalam Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus. Dan kami juga menyadari bahwa hidup dalam keselamatan tidak membuat kami bebas dari berbagai tantangan, khususnya tantangan iman. Ada kalanya melalui peristiwa-peristiwa yang datang silih berganti, membuat kami ingin menyerah. Bahkan ada kalanya di tengah tantangan itu, perkataan maupun perbuatan kami tidak mencerminkan apa yang kami imani. Kami mohon ampun Tuhan, dan biarlah Tuhan menolong kami untuk berdiri teguh di atas iman kami, menghadapi, melewati berbagai tantangan itu. Sampai pada akhirnya nanti Tuhan mendapati kami setia. Bantu kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, agar kami hidup sebagai umat Tuhan yang sungguh-sungguh menghidupi iman kami dimanapun kami berada. Kami menyerahkan hari ini dengan segala aktivitas yang akan kami jalani. Tuhan kiranya memimpin kami dan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.